Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Engkau telah menjaga kami sejak malam hingga ini. Engkau juga memberi kami kesempatan untuk menikmati hidup pada hari ini. Kami bersyukur atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, urapilah setiap kami yang akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Semoga kami mampu memahaminya dan mampu melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Karena kami percaya firman-Mu akan mengantar kami kepada Dikau. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Makabi, bab 4, ayat 36 sampai 37, ayat 52 sampai 59. Pada waktu itu, Yudas Makabi serta saudara-saudara berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan menabiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, pagi-pagi benar, seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan korban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditabiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya perayaan penabisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkan kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan kemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan penabisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislew. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren, ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Israel, leluhur kami dari kekal sampai kekal. Refren, ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan,
yang milik mula segala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, milik mula kerajaan. Refren, ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkaulah yang tertinggi, melebihi segala-galanya, kekal, dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Refren, ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkaulah yang menguasai segala-galanya, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Refren, ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan kemarin kita mendengar bahwa ada musuh yang datang menyerbu bangsa Israel di kota Yerusalem. Dan tembok-tembok juga orang-orang yang ada di dalam kota itu binasa. Ini berarti Bait Allah yang ada di kota suci itu juga dihancurkan. Kemudian pada hari ini kita mendengar bacaan yang mengatakan bahwa bangsa Israel berjuang untuk melawan musuh-musuhnya. Dan dikatakan bahwa musuh-musuhnya itu hancur. Musuh-musuhnya itu kalah. Lalu Yudas Makabe serta saudara-saudara berusaha untuk mentahirkan Bait Allah. Mereka membuat perayaan selama 8 hari lamanya untuk pentahiran dan penabisan kembali Bait Allah. Karena memang Bait Allah merupakan tempat di mana mereka memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena di dalam Bait Allah, tabut perjanjian Allah ada di sana. Dan akan membantu mereka untuk mengingat apa janji Tuhan kepada mereka dan apa janji mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Bait Allah amat suci. Dan semua orang Yahudi akan masuk ke sana untuk mengikuti perayaan-perayaan yang membantu mereka untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Diceritakan dalam bacaan Injil bahwa ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dan pergi ke Bait Allah, ia melihat banyak orang salah menggunakan Bait Allah itu. Mereka menggunakannya untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Saat-saat itu, Yesus amat marah kepada mereka. Yesus katakan bahwa ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Yesus ingin mengajak orang-orang yang salah menggunakan Bait Allah ini supaya mereka sadar bahwa sesungguhnya Bait Allah itu adalah rumah doa.
orang mesti menggunakan bait Allah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa bait Allah sesungguhnya adalah diri manusia. Kita ini sebagai bait Allah. Maka kita mesti mentahirkan diri kita. Kita mesti mempersiapkan diri kita ini terus menerus. Kita mesti membaharui diri kita terus menerus supaya menjadi tempat di mana Allah bertakhta. Maka mari kita berjuang di dalam hidup ini untuk mentahirkan diri kita dengan cara kita menyesal atas dosa-dosa kita. Kita mulai mengganti rugi apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup. Kita juga mesti mengaku dosa. Karena di dalam pengakuan dosa kita akan mendapat pengampunan dari Allah. Kita juga dilayakkan untuk membangun komunikasi dengan Allah. Kita diajak untuk berdamai dengan Allah. Inilah cara-cara di mana diri kita ini dipersiapkan untuk menjadi takhta Allah. Tempat di mana Allah bertakhta. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya amat yakin semua orang pasti ingin supaya Yesus selalu datang dan tinggal di dalam hatinya. Setiap hari Minggu Anda dan saya menerima sakramen Maha Kudus. Kita yakin bahwa Yesus ada di dalam sakramen Maha Kudus. Dan pada saat kita menerimanya, Yesus itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan semoga Yesus menjadi pemimpin hidup kita. Sehingga dari hari ke hari kita hanya mengandalkan Yesus dalam karya-karya kita. Semoga diri kita menjadi tempat yang nyaman bagi Allah, bagi Yesus, dan bagi Roh Kudus. Karena inilah yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika bait Allah dihancurkan, bangsa Israel berusaha untuk membangun kembali dan mengadakan perayaan penabisan bait Allah itu. Semoga kami yang adalah bait Allah mau membaharui diri terus menerus dari hari ke hari, sehingga hati kami, tubuh kami menjadi tempat di mana Allah Bapa bertakhta, Allah Putra bertakhta, dan Allah Roh Kudus diam. Dengan demikian, Tritunggal Maha Kudus akan memimpin kami di dalam kehidupan harian kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu menjadi bait Allah yang kudus, sehingga orang dapat berjumpa dengan Allah melalui kehadiran kami, melalui perkataan-perkataan kami, melalui perbuatan-perbuatan kami yang bersumber dari Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang Maha Baik, hamba juga berdoa bagi semua umat-Mu, agar dari hari ke hari mereka menyucikan diri, sehingga mereka menjadi anak Allah yang takjub dan menakjubkan. Anak Allah yang selalu mengandalkan Dikau di dalam kehidupan harian mereka.
sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka berjalan dengan baik, usaha-usaha bisnis mereka lancar dan berkembang, sehingga mendatangkan rezeki yang berlimpah. Dan semoga mereka selalu setia kepada Dikau. Bapa yang maha baik, inilah harapan kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.